Halo, halo, halo. Jumpa lagi di dalam acara Ngopi, ngobrolin perkara iman di dalam channel kita Brontits Production. Dan bagi teman-teman, kalau merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan nonton dari awal sampai akhir. Kalau mau diskusi, mari kita diskusi. Dan kemudian silakan subscribe. Dan kemudian jangan lupa tekan tombol bell dan like. Dan biarlah channel ini terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita semakin bisa melihat segala sesuatu secara objektif dan bukan subjektif. Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang COVID-19, belum selesai pembahasannya, berkaitan dengan dan 666. Kenapa? Karena kalau kita lihat, saya beberapa kali menemukan beberapa pesan di WA ataupun di Facebook, ada orang yang mengaitkan antara COVID-19 dengan 666. Kenapa? Karena misalkan mereka menuliskan misalkan Corona, C itu 3, O itu 15, R itu 18, O itu 15, N itu 14, dan A itu 1. Dan Corona itu terdiri dari 6 angka, seperti itu. Dan kemudian ketika digabungkan, ditemukan yaitu 6 untuk 6 urutan, dan kemudian total kata Corona itu 66. Jadi mereka berkata bahwa 666. Jadi ketika saya menemukan ini beberapa waktu yang lalu, saya berpikir bahwa oh ini mungkin orang-orang cukup bercanda, dan ilmu cocokologi itu berlaku, mencocokkan segala sesuatu dikaitkan dengan segala sesuatu. Tetapi saya melihat beberapa teman saya di Amerika pun mereka memposting akan angka ini. Dan kemudian ada berita yang memuat tentang berita ini ketika dicocokkan antara 666 dengan virus corona. Nah, teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka yang menjadi menarik misalkan di Pakistan itu memuat berita seperti ini. Coronavirus sudah menjangkiti 666 orang di Pakistan, dan itu dimasukkan di dalam berita di Pakistan tanggal 23 Maret yang lalu. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang COVID-19 dan kemudian 666, maka kita perlu melihat dua pemikiran besar berkaitan dengan 666. Ketika bicara tentang 666, orang seringkali mengidentikan dengan antikris. Nah, ketika bicara tentang antikris, orang akan memunculkan dua pemahaman. Yaitu yang pertama bicara tentang Iluminasi atau Illuminati. Nah, Illuminati ini seringkali disebut sebagai sebuah konspirasi untuk membuat sebuah dunia baru. Dan ketika bicara tentang Illuminati, seperti yang gambar yang kita lihat di layar kita, simbol ini dikaitkan dengan Illuminati, yaitu kelompok elit rahasia yang berkuasa beroperasi demi kepentingan diri sendiri. Organisasi rahasia menurut teori konspirasi bertanggung jawab atas kekacauan dunia. Jadi ketika dunia ini kacau, mereka selalu ingat bahwa ini pasti ada kelompok Illuminati di balik semuanya itu. Sebenarnya simbol mata satu semacam itu telah ada sejak era Mesir kuno, yaitu simbol dewa Horus. Simbol mata Horus menjadi jimat yang disebut sebagai Wadjet melawan mata jahat atau Evil Eye. Dan Illuminasi ini menunjukkan sebuah gambaran atau sebuah harapan mereka ingin melakukan yang namanya New World Order atau tatanan dunia baru. Tetapi yang jadi menarik adalah seperti ini. Ini dikatakan sebagai organisasi rahasia, tetapi sisi lain begitu banyak informasi, begitu banyak penjabaran, begitu banyak yang diungkapkan. Dan itu filsuf dari Inggris bernama Julian Baggini menulis di Guardian, dia berkata seperti ini. Jika benar Illuminati itu ada, itu akan menjadi organisasi rahasia yang paling tidak rahasia di dunia. Kenapa? Karena informasinya sudah banyak tersedia lewat Google. Jadi dengan kata lain, ketika orang selalu bermain tentang Illuminasi, bicara tentang ini ada organisasi rahasia, tetapi sesungguhnya organisasi rahasia itu sudah menjadi sesuatu yang tidak terlalu rahasia lagi. Kenapa? Kita bisa cari di Google. Itu yang disampaikan oleh Julian Baggini. Kemudian ketika bicara tentang 666. 666 ini bukanlah isu penting. Ini seringkali menjadi hal yang dilihat karena berpatokan dengan kitab Wahyu pasal yang ke-13
Dituliskan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, teman-teman, di dalam bagian ini Rasul Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos mendapat penglihatan, dan di dalam penglihatan itu yang kita sebut sebagai kitab Wahyu, dia tuliskan tentang angka ini. Yang menjadi menarik ini. Yang jadi menarik adalah 666 atau 666 adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes? Nah, ketika kita melihat bagian ini, surat Yohanes bernuansa simbol sangatlah mudah dan sederhana dipahami oleh jemaat pada masa itu. Ketika kita melihat bahwa surat ini ditujukan pada jemaat pada masa itu yang memang mengalami kekerasan dan aniaya pada masa pemerintahan Roma yang kejam terhadap kekristenan. Namun, Yohanes nggak bisa serta-merta untuk sampaikan tentang sebuah penjelasan, tetapi dia menggunakan simbol. Dan di dalam bagian ini, maka ada kata ini. Seakan-akan Yohanes ingin mengajak pembaca dan kita untuk menghitung atau memecahkan sebuah teka-teki. Tetapi benarkah teka-teki? Kalau kita lihat di zaman bahasa sekarang, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, seakan-akan itu teka-teki. Tetapi di dalam bahasa Yunani yang artinya sama, itu bukan teka-teki. Kenapa? Karena angka 666 diterjemahkan dengan menggunakan abjad Yunani, maka angka itu menunjuk kepada Kaisar Nero yang dianggap sangat jahat dan tidak memiliki hati. Kenapa? Karena angka 66 diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu mengeja kata Neron Kaisar. Neron Kaisar atau menunjuk kepada sebuah gambaran yang 600 yang bisa diartikan 666. Nah, seberapa jahat akan Kaisar Nero ini? Nah, Kaisar Nero atau Nero Claudius Kaisar Augustus Germanicus adalah salah satu kaisar yang disebut sebagai kaisar tergila di Romawi. Dia adalah kaisar Romawi kelima dan terakhir dari dinasti Julio Claudian. Nero itu diadopsi oleh pamannya. Sesungguhnya dia bukan anak dari seorang raja dan kemudian dia menjadi raja. Tetapi dia diadopsi dan menjadi penerus tahta. Dia naik tahta di 13 Oktober 54 karena kematian Claudius. Kelakuan Nero ini saat memerintah memang luar biasa gilanya. Terkadang tampil sebagai perempuan, dia menghibur warga Roma dengan membunuh orang-orang Kristen. Dia juga tampil di sejumlah pertunjukan untuk menghibur warga Roma. Salah satu suguhan Nero pada warga Roma adalah dia membakar kota Roma. Dan gawatnya adalah dia menuduh orang Kristen yang melakukan itu demi memuaskan nafsunya. Dengan memandang rekaan jumlah yang menggunakan gematria aksara Ibrani untuk istilah tersembunyi dari nama Kaisar Nero, kala itu sejaman dengan Rasul Yohanes, maka Rasul Yohanes menggunakan kata Neron Kaisar, yang di dalam bahasa gematria Ibrani itu nilainya 666. Nah, karena itu ketika kita melihat bagian ini, Rasul Yohanes tidak jauh-jauh mengartikan arti kata 666 itu, dia menggunakan simbol ini, menggunakan aksara ini untuk menunjukkan kepada Kaisar Nero. Dan dia ingatkan kepada orang-orang Kristen waktu itu. Tetapi pertanyaan sekarang adalah, apa kaitan antara 666 dengan Antikris? Nah, teman-teman, ketika bicara tentang Antikris adalah di dalam bahasa Yunani itu dituliskan Antikristos, yaitu seorang yang berlawanan, membentuk oposisi, menentang Kristus, bahkan menyatakan bahwa tidak ada Kristus. Istilah Antikristus terdapat hanya dalam surat-surat Yohanes, tapi pemikiran di belakangnya luas sekali. Misalkan kita lihat, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22 dituliskan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dan dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kata anti menandakan perlawanan. Bukan melulu tuntutan palsu, Antikristus menentang Kristus, bukan menuntut dirinya adalah Kristus. Karena itu ketika kita bicara tentang 666 Antikristus, maka
penafsiran terdekat adalah Yohanes menunjuk kepada Kaisar Nero. Tetapi kemudian ketika kita bicara tentang sekarang seperti apa? Sekarang bicara tentang orang yang berlawanan dengan Kristus. Orang yang membentuk oposisi melawan Kristus. Orang yang menentang Kristus. Orang yang menyatakan bahwa tidak ada Kristus. Maka itu disebut sebagai anti-Kristos. Dan itu adalah manusia. Karena itu ketika kita bicara tentang apakah COVID-19 sama dengan 666 atau antikristus, maka bagi saya ini adalah sebuah pemahaman cocokologi atau mencocokkan seakan-akan cocok tetapi sama sekali tidak cocok. Karena itu biarlah pembahasan kita hari ini di dalam ngobrolin perkara iman, kita harus melihat konteks arti Alkitab itu sendiri dan kemudian kita aplikasikan dalam hidup ini melihat dari sudut pandang sekarang dan masa depan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang cinta firman, mengerti maksud firman, dan melakukan itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di dalam pembahasan ngopi selanjutnya.